main dulu bareng-bareng. Yang lain ya Pak. Terima kasih. Menyambung dari Pak Budi mengenai penulisan cara penulisan ya. Kalau di FI memang itu yang perlu ditekankan memang kelas 1 dan kelas 2. Tetapi di kelas 1 saya juga waktu mengajari menulis itu saya ngajari seperti ini. Tapi anak sudah terbiasa dari lama itu sudah kebiasaan sudah kemudian saya kan nulisnya dulu kemudian baru kepuak kayak gitu kan ternyata sudah langsung kayak gini ya membuat lingkaran sama lingkaran bentuk ya sehingga apa ya memang ya kebetulannya memang ya pelan ya jadi itu masalah kebiasaan yang penulisnya cara penulisannya itu yang salah itu kayaknya enaknya anak yang muda gitu loh bukan kayaknya yang kayak gitu loh sehingga saya buat cepet ya boleh cepet deh gitu loh. Bu, ya sampai terima kasih Bu. Saya hanya akan menggarisbawahi aja dari pernyataannya Pak Budi bahwa betul bahwa seorang guru di tingkat dasar, terutama guru kelas 1 dan kelas 2, kalau hanya sabar masih kurang Bu. Yang betul adalah maha sabar. Itu yang saya tangkap seperti itu. Kemudian betul juga kata Pak Budi bahwa kalau kesalahkaprahan dibiarkan itu akan menjadi benar. Jadi intinya muaranya menurut saya malah itu semuanya itu tergantung dari performa guru. Kalau seorang guru itu cuek, ya cuek dalam arti ketika anak salah dibiarkan, ketika anak keliru dibiarkan, itu bisa berbahaya. Karena dampaknya akan sangat dirasakan ketika mereka itu makin lama makin kelasnya bertambah. Jadi mumpung di sini kalau bisa apa yang diterangkan oleh Pak Budi tadi, Bumat juga kalau bisa dilaksanakanlah. Jadi poin dari KKG kita itu akan berhasil apabila solusinya itu apa yang dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar. Jangan di KKG banyak sekali poin-poin yang dicerahkan, tetapi ketika beliau mengajar dalam kelas orang dinggo percuma, jadi produknya itu nggak ada. Jadi kalau bisa ya jangan bebelah. Apa-apa yang sudah disolusikan di sini ya sedikit banyak akan dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar. Saya kira itu aja Bu Indun, terima kasih. Paling nggak ada perubahan lah ya. Untuk semuanya, saya jadi bukannya saya juga mengamankan di kelas untuk guru kelas 1 ya. Saya di kelas 3 juga mengajar. Saya berusaha untuk praktek dalam artian pas khususnya pada waktu pelajaran bahasa Indonesia itu saya satu-satu saya berusaha menulis di papan tulis, kemudian saya meneliti lihat satu persatu. Nah memang ada kalanya itu ada anak-anak yang kayaknya itu mungkin karena sudah kebiasaan itu tadi yang dalam menulis atau tekniknya itu salah dan dia itu pengennya cepat-cepat selesai gitu loh Pak. Dalam menulis itu kayak cakar ayam, istilahnya kasarannya itu cakar ayam, jadi nulisnya asal cepat selesai gitu. Nah kemarin sudah berkali-kali saya drill si itu Pak, kalau free kelas 3 fokus ya lebih ya sama Sani saya berkali-kali pada waktu saya drill Pak berkali-kali setiap pelajaran bahasa Indonesia itu saya kasih saya kasih cukup hanya 2-3 kalimat saja Pak, pelan. Saya bilang pelan, cara nulisnya itu pelan, jangan buru-buru. Coba saya tuliskan di bukunya anak ya. Terus coba diturun seperti tulisannya di guru di bawahnya. Persis kamu jangan nyeretak dari tulisannya di buku. Tapi hasilnya memang lumayan Pak. Dengan catatan itu saya telaten anaknya juga ini mungkin karena itu pengaruh pembawaan atau karakter termasuk itu Pak. Yakin. Apa itu? Kayak komik juga kan Tulisan iya. kan dokter. Nah tulisannya itu
jadi bunyi sampai dari gurunya soal ini. Rasanya cepat tuh ya. ada sampai teman-teman Mas Zuhri sih. Saya masih ingat Bapak Suri. Koyokan kan? Tulisannya yakin loh. Saya kalau masalah penulis itu Bapak Suri memang tulisannya Ijazah ya. Banyak. Agak terbayar biasanya paling mandala. Apa harus tua tangan, Bu? Harus tua angel. Pikirannya pirang-pirang. Bapak harus dubah. Tua-tua apa namanya tulisan apa? Tapi biasanya anggar perempuan yang tulisannya PKP kok ya. Sama Biasa. Gunung maksimal. Bukan perempuan biasa. Bukan perempuan. Mungkin itu semua mungkin kita termasuk yang jadi korban dari antaranya itu ketika saya waktu kecil dan saat saya salah mana saya Nggak salah gurunya kok nggak salah sih. sehingga saya merasa kalau saya saja mungkin saya tidak terpilih. Kembali kepada permasalahan, berarti bagaimana teknik guru menyampaikan itu ibarat penyakit, bagaimana obat untuk menyembuhkan penyakit itu. Karena dari guru yang mengajar di kelas 1 dan lain sebagainya berkaitan dengan pelajaran belajar saya maaf ini bukan masalah menyinggung atau tidak menyinggung atau tersinggung. Ini berkaitan dengan bagaimana anak supaya bisa menulis baik dan benar. Dari permasalahan tadi saya melihat banyak orang sebagai guru memang satu teknik cara pikir, cara penyampaian, cara menulis. Kalau memang satu kali tidak bisa bagus, berulang-ulang kali sampai tulisan itu masuk dalam pikiran anak, sehingga kembali sehingga anak itu akan ingat tulisan yang baik. Yang berikutnya berkaitan dengan tadi metode ya. Ini biasanya salah resep atau salah teknik tadi dan metode itu memang penting bagi saya bukan membandingkan antara yang nyata ini buatin. Ketika buatin bisa lihat, saya senang dengan buatin nyanyi itu tiap hari itu saya senang. Menyenangkan itu memang buatin. Maaf, saya senang itu. Saya akan yang seperti itu ya. Yang menjadi guru yang menarik dalam menyampaikan. Mohon maaf, Bu Makwa juga lebih menyenangkan nih kelas 1. Kayak masalah tulisan loh, masalah tulisan mengisi ulang. Terus guru terhadap anak, termasuk metode dan lain sebagainya, termasuk tadi ketelatenan guru untuk menuntun anak supaya tulisan itu tetap ajeg. Keajegan itu nanti akan menjadikan patokan jadi guru. Berarti anak adalah tipe saya. Tipe saya tulisan jelek, anak pasti jelek. Ini menjadi simbol. Kalau saya tulisannya baik terhadap anak, menuntun anak supaya tulisan baik, pasti anak akan menirukan tulisan guru. Tadi yang saya kaji. Kalau saya mencontohkan benar, pasti anak akan selamanya benar. Oleh karena itu, mungkin saya jadi perhatian dalam hal masalah penulisan, dalam menulis huruf itu berarti ini kuncinya adalah kata kunci Pak Budi. Ini ada pada guru yang bersangkutan, bukan disalahkan pada anaknya atau anak turunannya dan sebagainya. Jangan urusan jam urusan turun temurun. Dan jika di sini kita yang berusaha untuk belajar, jangan kesalahan itu kemudian anaknya jadi korban. Kelas 5 itu salah goblok dan sebagainya itu salah. Itu sudah jadi suatu apa ya permasalahan yang biarlah karena anak sudah tercetak seperti itu. Jangan jadi korban kita. Itu poin apa maksudnya itu? Dari permasalahan yang tadi sangat dikaji ini teknik cara menyampaikan dan cara menyampaikan itu jangan belum matang dilepas. Matangkan dulu dia bagaimana matangkan dulu dia dalam bentuk yang benar, kemudian pindah lagi. Anak kan seperti itu. Saya kira demikian Bapak Ibu Guru. Mohon maaf, saya ingin maaf ya, maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Judulnya dicontohkan.
Padahal Berarti teknik gurunya tersebut adalah sama seperti bahasa. Iya, Harus sama secara saya. rutin terus menerus dan berlatih. Monggo Bu Atin yang kelas 1 bagaimana? Monggo Bu Atin. Ini teruskan. Nyanyi terus. Sebenarnya dari awal itu sudah diajari cara penulisan per huruf ya Bu ya. Namun mungkin sudah kebiasaan dari rumah seperti yang Ibu katakan. Seperti saya juga mengalami ada setiap kali nulis saya lihat kok ini kok masih seperti ini. Coba seperti buat huruf A itu ada yang seperti atasnya itu masih bolong kayak U. Saya bolak-balik anu tapi kok tetap kayak gitu. Itu masih ada. Terus huruf besar, padahal kan di kelas 1 belum diajarkan ya. Mas, juga sudah ada yang menulisnya huruf besar malah di tengah-tengah kata. Itu juga masih padahal bolak-balik tak sampaikan. Kalaupun nanti sudah ada penulisan huruf besar, itu nanti di awal atau nama kota, nama orang seperti itu. Tapi yang namanya anak kadang di sekolah pulang mungkin bubar gitu loh. Mungkin harusnya ada juga teman-teman di rumah juga. Tapi kalau orang tua sini kan kayaknya cara komunikasi itu Bu Haji. Ya, terima kasih. Ya, kembalinya apa ya istilahnya adanya kerjasama antara orang tua dengan guru ya. Tapi ya apa ya Guru tetap harus ini. Kalau menulis tetap dikritik gitu. tapi tetap guru itu tetap harus memantau dalam anak menulis. Istilahnya kalau memang kita ya mohon maaf mungkin bukan hanya di sini saja, tapi di daerah lain juga istilahnya ada seorang tua yang tidak sadar akan pendidikannya kadang-kadang. Dan biasanya kalau anak masih kelas 1 itu atau mungkin anak masih kecil itu lebih apa ya, lebih percaya, lebih dengan gurunya ketimbang orang tuanya. Contoh saya mengajari anak sendiri di Akbar, tak ajari huruf nulis begini-begini, dia tidak mau jadi buku begini jadi kayak gitu. Jadi mungkin ya Iya itu. itu kan lebih di Anu TK juga itu. Pengalaman dari TK. Kalau TK memang seperti itu kalau sudah kelas 1. atau mungkin apa ya Paling biasanya kalau cara-cara penjumlahan itu dari guru. Tapi kalau di TK itu lebih anu. Memang dari mulai guru dari apa itu selalu guru TK itu selalu diunggulkan daripada orang tua. Saya mengalami sini. Kau dia. saya kelas 1 2 saya kelas 3 itu penekanan. Nah ini untuk di kelas 4 5 6 biasanya dalam pemodelan sederhana itu kadang-kadang anak kelas 5 itu masih memenggal berdasarkan UKT itu masih ini ya tidak pas atau tidak tepat. Oh DWK mau dipisah kayak gitu loh. Contoh monggo Bu Diro atau mungkin kadang-kadang menulis huruf kapital Bu Diro di kelas tinggi. Mundira, ya, Ya. nggak usah sama namanya usah. Mundira, kesempatan. Pokoknya kayak Megawati. Kudut, Pak. Saya di sampingnya Bu. sebelah kanan saya Bu Atin. Ya, mendengarkan keluh kesahnya kelas 2, yaitu kelas 2. Untuk menulis Kayak Mega Karti ya. fasilitas juga kurang sekali. Tapi kan kalau duduk saja posisinya lurus, ya lurus. Nah, di situ kelas 2, kelas 2 bagus saja. Bisa nulis. Jadi menulis sambil gelap itu Jengking. ya. Anak sing durung mlaku-mlaku. Perlu diperhatikan. Bisa. Tapi bukan